Yang baru ya, khususnya anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu ya mereka mendapatkan makanan yang sehat ya, dan nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana sih kita bercocok tanam atau berkebun yang kita pilih yaitu secara organik ya, bukan hidroponik ya, secara organik. Kenapa kita memilih ya secara organik ya, karena secara organik itu semua bahan-bahan yang ada ya itu kita nggak perlu beli ya. Contohnya pupuk ya, ini khusus untuk yang berumah tangga ya Bapak Ibu ya, itu semua bahan ada di dapur. Kompos ya ada di dapur, yaitu dari limbah ya sayuran ya. Kemudian pestisida ini limbah pilihan, contohnya seperti bawang putih, bawang merah ya, bisa kunyit, lengkuas, jahe ya, itu bisa kita manfaatkan untuk pestisida. Nah, untuk itu mari ya kita akan sama-sama ya tanaman ya. Nah, kita nggak tahu ya perbandingan ya media tanam ya, padahal media tanam yang bagus itu ada perbandingannya, yaitu 2:1:1:1 ya. Mungkin Bapak Ibu pernah saya nanam kok hasilnya seperti ini ya, nggak subur ya, atau mungkin ketika ditanam kok gampang layu ya. Itu bisa juga karena Pak, cara membuat medianya tidak sesuai ya. Kalau kami mengajarkan untuk membuat media tanam ya, yaitu ada perbandingannya 2:1:1:1. Apa itu maksudnya ya? Contohnya ya, misalnya 2 itu misalnya 2 ember tanah ya, 2 ember tanah, kemudian 1 ember kompos ya. Nah, dalam penyampuran kompos ini ada berbagai macam ya. Kalau untuk sayuran ya, biasanya itu yaitu dari kompos ayam dan sapi ya, ini bagus ya. Tapi kalau untuk tanaman buah ya, seperti kayak cabai, tomat, terong ya, kayak bunga, itu menggunakan kompos dari kambing ya. Jadi ada perbedaannya ya. Biasanya kalau kompos sapi sama ayam itu untuk sayuran yang daun-daunan ya, pokcek, sawi ya, bayam, kangkung ya, itu usianya cuma 21 hari kita bisa panen ya. Nah, kemudian untuk buah ya, yaitu tadi ya, kurang lebih masanya 2-3 bulan kita baru panen ya, kayak cabai, tomat, terong ya. Nah, itu menggunakan kompos kambing ya. Nah, kemudian 2:1 ya, berarti 2 tanah ya, 1 kompos, satunya lagi sekam, satunya lagi arang sekam. Nah, sekam ya, kompos itu ada fungsinya, yaitu untuk menyuburkan tanah ya. Kemudian sekam ya, itu fungsinya untuk apa? Untuk memecah tanah. Biasanya kalau tanah itu ya, itu kan tanahnya padat gitu ya. Tapi kalau sudah dicampur dengan sekam, itu nanti bisa apa ya, gembur mawur gitu ya. Nah, kemudian arang sekam itu juga ada fungsinya, yaitu sebagai pestisida ya. Itu seperti hama, semut, kemudian siput yang kecil-kecil ya. Jadi itu nanti ya bahan dari media. Sebelum jadi abu disiram air. Cara pembuatan Kambing ya, penggunaan kompos itu supaya lebih tepat, kambing ini
butirannya ini bisa hancur lebih dari 3 bulan. Jadi kalau kohi kambing dipakai untuk sayur, dia nggak efektif untuk memberi nutrisi karena dia hancur setelah kita panen dan kita tanam beberapa kali baru dia bisa dikonsumsi sama tumbuhan itu. Dimasukkan, terus media, terus diangkat. Dia tutup. Saya udah biasa. Tak kira satu-satu enggak ya? Oke. Nah, habis itu terus ditutup. Loyokan ya. Percayalah segini 100. Nah, percaya 100. Bayam merah, diurus-urus saja ya. Ya. Mau nyoba silakan. Ini kotor Pak. Jadi ini dipasang keran. Alangkah lebih bagusnya keran yang dipakai untuk pipa. Itu keran yang besar, yang ukuran setengah ya. Ini karena simulasi lebih kami pakai hanya keran air mineral ya. Nah, ini yang bawah dipasang keran, untuk yang posisi yang di atas dikasih lubang. Kalau kita pakai kaleng cat yang besar, berarti untuk yang bawah beserta dengan tutupnya. Ya, beserta dengan tutupnya ditumpuk, ya, ditumpuk, kemudian dilobangin, tembus dengan tutup yang di bawah, ya. Jadi lubang dari atas sampai bawah nembus. Kalau bisa lubangnya lebih rapat atau banyak gitu ya, supaya harapannya nanti POC yang dihasilkan lebih maksimal, tidak ngendong di atas. Nah, tujuannya apa? Ini untuk mengolah limbah dapur atau limbah rumah tangga. Jadi setiap pagi ibu-ibu mau masak nasi, kan beras biasanya dicuci kan. Nah, cucian pertama itu dibuang di sini. Ya, cucian pertama dibuang di sini. Alangkah bagusnya misalnya kita masak nasi 1 liter atau 1 kilo beras dengan 1 liter air, ditaruh di situ, didiamkan sekitar 5 sampai 10 menit, kemudian baru dicuci, ya, dicuci. Kemudian hasil cuciannya dibuang di sini. Itu sekitar 1 bulan mungkin penuh. Ya, misalnya Bapak Ibu masak 1 liter, berarti yang setiap hari tambah 1 liter. Kemudian sisa makanan setiap hari masuk. Nah, supaya tidak bau menyengat, ini semua ada tutupnya kan. Nah, kita tambahkan dengan E4 sama kalau ada molase atau tetes tebu. Kalau tidak ada pakai gula, pakai gula Jawa atau gula pasir nggak apa-apa. Tujuannya gula ini untuk memberi makanan mikroba. Jadi ada binatang kecil yang akan menjadi pupuk itu. Dia akan makan dari molase itu. Nah, kapan POC-nya bisa dipakai? Setelah 7 hari dari 7 hari dari awal pertama kita masukin air. Jadi ini ya, yang di atas itu nanti jadi pupuk padat. Ya, jadi nanti kalau seperti ini, nanti ini bisa diambil, bisa taruh di atasnya. Wujudnya apa Pak? Wujudnya padat. Ya padat. Jadi kalau mau melihara maggot ya ini bisa diambil, didewasakan jadi lalat. Nanti ada rumah maggot bisa Dijual untuk makan ayam. ya. Jadi kalau punya ayam ini bisa tiap pagi dikeruk, diambil, ada maggotnya. Tapi kalau seandainya jijik ya ditutup aja, dia akan mati sendiri. Tapi sing wedi ya. Nah, ini ada Bu
solusinya supaya nggak keluar magbotnya, yaitu dengan cara kita menggunakan botol. Ya, kalau botol ini nggak akan keluar magbotnya. Ya, jadi ya ini cincangan limbah dapur 70%. Ya, 70% itu limbah dapur yang sudah dicincang. Ya. Supaya Nah, bisa masuk. supaya bisa masuk. Ini kan botolnya kecil, kecil ya. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah cincangan ya limbah dapur masuk sini, kemudian dikasih air leri. Ya, air leri ya itu dicampur dengan molase dan M4. Ya, jadi kalau untuk ini setengah saja, setengah tutupnya, ya setengah tutupnya. Terus ini juga ya, ini juga satu ya, satu tutup botol ini, kemudian dicampur dengan air leri. Ini berapa? Air leri nanti ya sampai penuh sini. Ya, jadi caranya kita campur dulu, ambil satu gelas aja 5 siung ya, 5 siung. Bawang putih, Pak. Kemudian Merah bisa. Bawang merah bisa. sebenarnya tembakau ya, tapi karena nggak ada tembakau ya ada rokok aja lah. Ini dan ini ya, ini lidah buaya ya, lidah buaya ini di sini nanti fungsinya yaitu sebagai perekat, dan ini juga sebagai ini apa namanya, zat perangsang tumbuh. Ya, ini fungsinya sebagai perekat dan zat perangsang tumbuh. Nah, caranya CPT ya, caranya tembakonya. Intinya tembakau itu daun pepaya, daun sirsat, pare, kan pahit. Iya. Oh, itu Iya. Ini untuk terbaik itu. zat perangsang tumbuh ini, Bu. Itu soalnya sekarang itu udah macam-macam, Bu. Ada yang murah, ada yang mahal. Ya bagus lagi pakai air kelapa sebenarnya. Untuk menyemprotkannya nanti berarti disaring. Iya. Disaring, masukkan ke Disaring. dalam Iya. semprotan. Yes, Spray Pak. ya. Nah, Nanti ini. nggak bikin mampet gitu. Disaring, Bu. Supaya nggak biar nggak mampet. Kan nggak Nah, ini, ukurannya. Bu. Ini kalau misalnya ini kan satu ini kan 100 ya, 1000 mili ya. Nanti ini dikasih 100 saja. tanamannya ambil satu-satu. Ininya Udah ya, Pak.